Maka malaikat tadi yang sedang menyamar kemudian berkata, kalau begitu tunjukkan tanda-tandanya. Nah, tanda inilah yang mengantarkan kita untuk paham kira-kira kita itu hidup di era seperti apa, dalam keadaan apa kita hidup, dan seperti apa kita menyikapinya supaya tidak tersesat. Maka Nabi mengatakan, satu, antalidal amatu rabbataha, bila ada pembantu melahirkan tuannya. Banyak orang dulu memahami berbeda-beda setiap zaman. Ada yang mengatakan kalau anak sudah durhaka pada ibunya, ibu melahirkan anak, tiba-tiba anaknya jadi tuan, ibunya jadi pembantu. Anak-anak sudah nyuruh ibu-ibunya, anak menzalimi ibunya, anak sudah menguasai ibunya, ibu yang melahirkan diperlakukan seperti pembantu, sementara anaknya seperti tuan. Terbalik keadaannya. Ada yang menafsirkan zina sudah berkembang, pembantu melahirkan tuannya, zina sudah marak, sehingga status anak tidak jelas lahir dimanapun dan menjadi tuan tanpa keadaan orang yang mengasuhnya. Nasabnya terputus di situ dengan ayahnya. Ada juga kemudian pendekatan-pendekatan kekinian kita dapatkan. Pembantu menjadi tuan, ditafsirkan dalam dunia ilmu, murid sudah seperti guru. Ada masa-masa di mana murid itu melebihi guru. Belum bisa lancar baca Quran pun sudah memberikan fatwa. Baru belajar terjemah sudah menghukumi orang. Baru berhijrah sudah memvonis. Bahkan yang paling bahaya, tidak berkompeten di bidangnya sudah komentar. Kuliah jurusan umum, belajar agama tidak tahu mendalam, tapi tiba-tiba sudah berkomentar masalah pengetahuan dan seperti memberikan fatwa. Nah, era itu akan terjadi. Dan puncaknya kalau kita bandingkan detail tafsir di hadis lain, misal dalam kitab yang sama, Sahih Muslim nomor hadis 2673, di Al-Bukhari nomor hadis ke-100, rawinya anaknya Umar bin Khattab, ya. Atau ada yang mengatakan satu riwayat lain Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As. Yang tadi Umar bin Khattab, yang ini Abdullah bin Amr, anak sahabatnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr ibn As. Beliau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu." Hadis sahih. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak akan mengambil ilmu langsung ilmunya diambil dari seorang hamba. Jadi ada satu masa keadaan itu akan berbeda. Pemilik-pemilik ilmu itu mulai sedikit. Ahli ilmu, ulama, pakar di bidangnya mulai sedikit. Tapi Allah nggak ngambil ilmunya langsung. Bukan tafsirnya diambil sehingga tidak ada tafsir lagi, bukan hadisnya diambil sehingga tidak ada hadis lagi, tidak. Walakin yantazi' yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi ulamanya mulai wafat satu-satu. Pakar tafsir meninggal, pakar hadis meninggal, pakar fikih meninggal, sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Yang banyak siapa? Hatta idza lam yubqi 'alima, sampai nanti kalau sudah semakin sedikit dan di beberapa daerah sudah tidak ada lagi yang alim, tiba-tiba yang datang orang yang tidak kompeten. Dan banyak bergelar ustaz, tapi tidak punya kepakaran. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Maka yang paling celaka itu, kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mulailah orang-orang yang tidak punya kompetensi tadi ternyata jadi sandaran manusia. Orang kebanyakan kok tiba-tiba belajarnya ke situ. Tidak punya latar belakang, tidak tahu cara merumuskan persoalan fikih. Ini dalilnya begini, merumuskannya seperti ini. Inilah hasilnya seperti ini. Tidak pernah belajar. Jurusannya tidak linear, tidak nyambung. Tapi tiba-tiba jadi ustaz, tiba-tiba mengajar. Maka yang terjadi apa? Ketika ditanya dia memberikan jawaban seakan memberikan fatwa, fadallu, jawabannya menyesatkan, fa'adallu, yang mendengar pun tersesat. Itu
itulah yang melahirkan kegaduhan, saling mencela, saling merendahkan. Yang berbahaya, pembantu melahirkan tuannya. Murid bisa ngoreksi gurunya. Kalau muridnya pintar tidak ada masalah. Murid yang baru hijrah, murid yang baru belajar, baca Quran pun belum fasih, tiba-tiba bisa membid'ahkan orang yang sudah belajar dan mengajar, yang punya sertifikat, yang punya sanad. Antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata arat al-alata wi'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua itu ada penggembala di hamparan ladang yang luas, telanjang kaki, bisa lomba-lomba meninggikan bangunan. Ini majas, kiasan, bahwa dalam satu daerah yang gersang, yang umumnya tidak ada bangunan tinggi, sekarang sudah mulai banyak berlomba meninggikan bangunan, lomba membangun. Ada lagi yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan di dunia sudah mulai berkembang, konsentrasinya fokus kepada materi. Kumpulkan materi, rumah bangun megah-megah, masjid dibangunkan megah-megah, tapi isinya kosong. Semua berlomba untuk mendapatkan kumpulan materi-materi, yang penting kaya, tidak peduli bagaimana mendapatkan kekayaan itu. Sehingga Nabi menyebutkan akan tiba masanya, ketika itu tiba, umat Islamnya dijangkiti penyakit wahn. Sahabat bertanya, wawal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahn? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Manusianya terlalu cinta dengan dunia dan tidak siap untuk wafat, berlomba untuk hidup. Sehingga dalam suasana itu umat Islam diombang-ambingkan. Kata sahabat, amin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah umat Islam pada saat itu sedikit? Kata Nabi, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Atau kama qala, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu seperti buih di lautan, diombang-ambingkan. Ya, diombang-ambingkan sehingga mudah sekali dipecah, diadu domba. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Sehingga orang-orang mudah mengkotak-kotakan umat Islam. Diadu domba, Palestina dihancurkan, orang Islamnya cuma keluar, ya protes, tidak bisa apa-apa, nangis, selesai, hancur lagi, habis lagi, sibuk di dalamnya dengan saling mencela, sibuk merendahkan, sibuk menjatuhkan. Itulah wahn. Itu tandanya ada penyakit sosial yang merebak di kalangan umat Islam. Silahkan ditanyakan sampai Jumat ini, apakah kita sudah tiba di era itu? Yang paling dahsyat, hadis Nabi mengatakan, au kama qal, akan tiba masa di mana saat itu terjadi percepatan digitalisasi. Tandanya taqarubul aswaq. Au kama qala taqarubul aswaq, pasar mudah diakses, saling berdekatan. Dulu berangkat pakai motor, ojek, sekarang klik datang. Kemudian taqarubuz zaman, waktunya cepat sekali. Setahun kayak sebulan. Kayaknya baru kelas 1, sekarang sudah kelas 5. Cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Tapi di masa itu ketika terjadi, Nabi mengatakan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin menyebar, manipulasi dan dusta semakin tidak bisa dikendalikan. Banyak. Kita hadir sekarang, tanyakan sampai Jumat itu, apakah di era ini kita hadir? Adakah sekarang perbuatan anak mulai durhaka banyak pada orang tua? Adakah sekarang murid yang sudah mulai merasa hebat, baru bisa baca 1-2 dan tahu terjemahan, sudah mengomentari orang, menjelekkan, menjatuhkan, bahkan tidak punya kepakaran di bidangnya, guru-gurunya sudah tidak bersertifikasi dengan baik, sanad sudah tidak mengecil, tapi jadi tumpuan di kalangan masyarakat. Orang berlomba mencari dunia, menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Banyak hoaxnya, banyak gibahnya, banyak fitnahnya. Kalau sudah kita ada di era itu dan merasakan itu, bagaimana solusinya? Kembali ke hadis awal, perkuat Islam kita. Perkuat Islam kita. Karena hadisnya mengatakan Islam, iman, ihsan. Satu paket itu.